Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Satriani dan anggota kelompok saya atas nama Doni Indra dan Lisa Chandra Wardana. Adapun materi presentasi kami pada malam hari ini yang berjudul Pengembangan Keterampilan Komunikasi Pemasaran dalam Lingkungan Bisnis Digital. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Pendahuluan, dalam era globalisasi ekonomi, persaingan bisnis tidak lagi terbatas pada tingkat nasional, melainkan telah meluas menjadi persaingan global. Global competition mencakup persaingan antara perusahaan, organisasi, dan negara di pasar internasional untuk menempatkan pangsa pasar, sumber daya, dan perhatian konsumen. Di era digital saat ini, keterampilan komunikasi pemasaran yang efektif sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara perusahaan berinteraksi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Oleh karena itu, pemasaran perlu mengembangkan strategi dan keterampilan komunikasi baru. Tinjauan teoritis. Marketing berasal dari kata market yang berarti pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem institusi, prosedur, hubungan sosial, dan instruktur tempat usaha menjual barang dan jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Manajemen pemasaran atau yang sering disebut manajemen marketing adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pemasaran suatu produk atau jasa. Tujuan utama dari manajemen pemasaran adalah memenuhi kebutuhan. Beberapa pengertian dan aspek kunci ke manajemen pemasaran melibatkan berbagai kegiatan termasuk 1. Perencanaan pemasaran, 2. Pengembangan produk dan inovasi, 3. Penetapan harga, 4. Hubungan pelanggan, dan 5. Analisis pasar. Untuk paragraf selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Doni. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Indra. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari saudari saya, yang ini Dewi. Saya terangkan nanti dari kelompok saya. Baiklah, yang pertama saya akan menekankan tentang komunikasi pemasaran adalah proses mengkomunikasikan nilai perusahaan dan merek kepada pelanggan. Sedangkan keterampilan komunikasi pemasaran adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan pemasaran yang efektif kepada target audiens. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk memahami kebutuhan dan keinginan audiens. Selanjutnya, ini tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, menciptakan keterampilan, dan akhirnya mengarah ke tindakan pembelian pemasaran. Dalam lingkungan bisnis digital melibatkan serangkai alat-alat bisnis digital. Ada beberapa teori komunikasi pemasaran penting dalam lingkungan digital. Yang pertama, teori difusi inovasi. Yang kedua, teori as and gratification. Yang ketiga, teori elaborasi likelihood. Yang keempat, teori media sosial. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterampilan komunikasi pemasaran digital. Antara lain, saya akan memberikan beberapa poin. Ini ada 4 poin. Yang pertama, konten. Yang kedua, media sosial. Yang ketiga, email. Yang keempat, iklan. Baiklah, saya akan menjelaskan poin yang keempat ini. Yang pertama, konten. Konten bisa menciptakan beberapa relevan, menarik, dan bermanfaat bagi yang untuk kita buat. Yang kedua, media sosial. Media sosial ini manfaatnya lebih banyak dan bisa bermanfaat untuk kita, bisa
membuat platform seperti Instagram atau Facebook atau Telegram dan lain, dan Twitter kah. Nah, kalau email, selanjutnya poin yang ketiga, email. Tentang email marketing. Email marketing ini mengirim email yang efektif ke audiens yang tepat. Bahasanya, jika kita mempunyai perusahaan, terus kita mempunyai beberapa konten, jadi kita harus mempunyai email agar bisa mendapatkan file-file yang akan kita kirim melalui email kepada audiens lainnya. Yang selanjutnya poin keempat, iklan. Iklan ini menciptakan dan online yang menarik dan mendorong tindakan. Maksudnya tindakan ini kita membuat dari produk-produk kita membuat konten apa yang kita inginkan dari pemasaran produk kita. Produk yang kita buat dari misalnya produk bisnis kita memasarkan produk seperti contohnya pemasaran masakan atau ide-ide yang lain. Kita akan membuat sebuah iklan di berbagai website, yang pertama di Facebook atau Instagram atau YouTube atau Twitter dan lain-lainnya. Baiklah, saya akhiri dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada saudari saya Lisa Chandra untuk melanjutkan presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Chandra Wardana. Saya dari Stistekom. Terima kasih kepada saudara kita Doni telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Metodologi untuk pengembangan keterampilan komunikasi pemasaran dalam lingkungan bisnis digital dapat melibatkan beberapa langkah strategis. Berikut adalah beberapa metodologi yang relevan. 1. Menganalisis kebutuhan. 2. Studi literatur. 3. Pengumpulan data. 4. Pelatihan dan pengembangan. 5. Simulasi dan studi kasus. 6. Mentoring dan konseling. 7. Evaluasi berkala. 8. Penerapan langsung. 9. Pelacakan dan perbaikan. 10. Inovasi dan adaptasi. 11. Personalisasi dan pengalaman pelanggan. 12. Integrasi platform dan kanal komunikasi. 13. Analisis data untuk pengambilan keputusan. 14. Kecepatan respon dan interaksi real timeline. 15. Kreativitas dan konten. 17. Pengelolaan reputasi online. 18. Peluang global dan multikultural. Berikut ini adalah beberapa pembahasan terkait pengembangan keterampilan komunikasi pemasaran dalam lingkungan bisnis digital, yaitu pengembangan mindset digital marketing, peningkatan keterampilan teknis digital marketing, pengoptimalan konten marketing, memanfaatkan influencer marketing, mengukur dan menganalisis data. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. 1. Mentransformasi komunikasi dalam era digital. 2. Pentingnya keterampilan adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. 3. Teknik komunikasi pemasaran yang efektif dalam bisnis digital. 4. Tantangan dan peluang dalam pengembangan keterampilan komunikasi pemasaran. 5. Dampak positif pada keunggulan yang bersaing. Baik, sekarang ada beberapa ringkasan dari penutupan materi yang telah kami sampaikan. Ringkasannya adalah, dari pembahasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa marketing yang berawal dari kata market atau pasar merupakan suatu sistem bisnis yang melibatkan berbagai aktivitas perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, marketing bukan hanya tentang penjualan dapat atau jasa, tetapi juga tentang pembangunan kepuasan loyalitas konsumen. Baik, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.